gimana? Meningkat. Semakin besar, semakin tinggi. Berarti ukurannya berbeda dari semula ya. Masih ingat dengan pembahasan bab 1 yaitu pendapatan nasional. Itu dasarnya PDB ialah seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat pada satu negara. Itu dengan istilah dipermudah yaitu ada yang disebut PDB, produk domestik bruto. Sama, itu adalah pendapatan nasional. Nah, yang menjadi dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah perolehan PDB suatu negara. Maka dari situlah kita dapat membahas pertumbuhan ekonomi, mulai dari pengertian, cara mengukur atau menghitung, kemudian nanti disertai contoh menghitung, kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi dari beberapa ahli ekonomi seperti yang kita baca di berbagai media, bisa dari buku, bisa dari Google. Sekarang sudah zamannya internet, di Google banyak sekali. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Makanya kegiatannya sekarang kamu melakukan literasi, membaca materi yang akan kita bahas. Lalu di situ nanti ada numerasi karena ada menghitung ya, menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemudian kamu mengkomunikasikan kembali dengan cara presentasi atau memaparkan apa yang telah tadi dibaca, apa yang tadi telah dilakukan dalam literasi tentang pertumbuhan ekonomi. Siap ya? Siap? Ya. Ada yang enggak katanya? Kenapa enggak? Siap ya? Toh karena kita dibaca. Oke. Beralih ke sorotan lain saudara, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun ini mencapai 5,01% secara tahunan. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sepanjang Januari hingga Maret 2022 terkontraksi 0,96%. Aktivitas ekonomi terus menguat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun kondisi ketenagakerjaan belum pulih sepenuhnya karena masih banyak penduduk yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi dengan meningkatnya level PDB per kapita harga konstan ya dibanding kondisi sebelum krisis, saya bisa mengatakan bahwa kondisi Q1 2022 ini ya sudah mulai membaik dan sudah mengarah kepada level sebelum krisis gitu ya. Dan ya kalau ekonomi sudah pulih tapi kondisi ketenagakerjaan belum seluruhnya pulih meskipun ada perbaikan. Baik, kalian kan sudah menyaksikan video yang Bapak kirim. Itu adalah merupakan berita yang diambil dari stasiun televisi mana itu? E-News. E-News atau E-News? Nah, ada dua hal pokok yang paling mengemuka dalam video tersebut kalau kalian menyimak. Apa itu? Pertumbuhan ekonomi. Good. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi siapa? Indonesia. Dari mana bisa mengukur pertumbuhan ekonomi? PDB. Apa itu PDB? Produk domestik bruto. Produk domestik bruto siapa? Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan dari berita tersebut Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar kalau tidak salah di situ 5,01%. Jadi kamu sudah bisa melihat dan menyimak isi berita. Bagus. Baik, kalian tadi sudah diberi kesempatan untuk melakukan literasi, membaca materi bahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama, apa itu pertumbuhan ekonomi menurut pengertiannya? Cung. Ayo, siapa? Ya? Kamu? Ya, silakan.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berarti ada dua keadaan ya kan? Yaitu keadaan apa? Keadaan PDB-nya yang berubah. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi bisa dihitung, bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Silakan Cung ke depan jelaskan. Atau mau berdiri di situ? Silakan. Ayo. Ayo. Dwi, kamu mau? Ya. Ya, silakan. Yang lain silakan simak. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara rumus PE sama dengan PDBT dikurangi PDBT minus 1 dibagi PDBT minus 1 dikali 100%. Dan contohnya adalah seperti ini. Diketahui PDB tahun 2018 Rp 1.420 triliun, PDB tahun 2019 Rp 1.477 triliun. Hitung besarnya PE tahun 2019. PE 2019 sama dengan 1.477 triliun dikurangi 1.420 triliun dibagi 1.420 triliun dikali dengan 100% sama dengan 57 triliun dibagi 1.427 triliun dikali 100%. Hasilnya adalah 4,0%. 4,01%. Jadi selama tahun 2012 ke 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%. Setelah kita mengetahui dan mengukur pertumbuhan ekonomi yang tadi dijelaskan oleh kawan kamu, Dwi, sekarang teori pertumbuhan ekonomi. Ya, mulai dari yang pertama. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, tokohnya yaitu Adam Smith dan David Ricardo. 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, penerapan teknologi. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas produksi, sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. 2. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peran pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Untuk itu, mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. 2 jenis investasi yang timbul adalah investasi otonom dan investasi terpengaruh. 3. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi Harold Donat. 4 asumsi dalam teori ini yaitu barang modal telah digunakan secara penuh, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat perkembangan ekonomi juga mengalami kenaikan. Lanjut. Siapa? Teruskan. Berikutnya. Teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. 3 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan modal. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Pertumbuhan teknologi. 4. Teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. 1. Perekonomian tradisional. 2. Perekonomian transisi. 3. Perekonomian lepas landas. 4. Perekonomian menuju kedewasaan. 5. Perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. 5. Carl
Rumah tangga tertutup. Sederhana tertutup, tidak berhubungan dengan rumah tangga lain. Produksi hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga kota mulai membuka diri berhubungan dengan rumah tangga lain. Bertambahnya jumlah penduduk dan alat pemenuh kebutuhan. Saling bertukar barang. Rumah tangga bangsa. Tercipta hubungan antara suatu kota dengan kota lain. Sarana persarana dihubungkan dengan baik. Ruang lingkup makin luas. Rumah tangga dunia. Hubungan antar bangsa karena perbedaan yang tercipta di setiap bangsa. Jadi sekarang Indonesia berada pada posisi mana? Rumah tangga yang bagaimana? Menurut kamu, rumah tangga dunia, karena sudah saling berhubungan. Kita sudah melakukan ekspor dan impor. Itu adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Jadi, ya, anak-anak sekalian, pertumbuhan ekonomi dasar perhitungannya adalah adanya perubahan PDB. PDB pada dasarnya adalah pendapatan daerah. Disebut tumbuh kalau perubahannya itu menjadi naik. Sehingga dari tahun ke tahun yang diharapkan adalah adanya perubahan atau kenaikan pendapatan nasional. Maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara bisa dihitung, tetapi masih tidak memperhitungkan pertambahan penduduk. Seperti tadi di awal pengertian. Untuk memperhatikan penduduk nanti ada konsep lain, yaitu yang disebut pembangunan ekonomi. Itu hari ini yang ingin Bapak jelaskan. Terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.